Guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel Winda Winston. Dan kali ini pastinya bukan konten jalan-jalan. Kali ini berkaitan dengan konten informasi-informasi bagi teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai pengajuan visa. Masih berkelanjutan karena konten ini yang kemarin aku bagikan sekitar 2 bulan lalu itu mendapat respon yang sangat luar biasa, antusias dari teman-teman juga yang menonton konten aku. Dan sekali lagi mungkin konten itu ada hal-hal yang mungkin kurang ataupun juga mungkin ada sedikit kekeliruan dari segi harga visa juga. Aku baru update, ternyata memang harga visa per 2024 itu sudah di 185 USD. Ya, kalian kalikan aja sendiri sekitar 3 jutaan kalau nggak salah, karena dolar sekarang lagi lumayan mahal ya. Dalam konten kali ini juga masih akan ada cerita-cerita ataupun pengalaman-pengalaman juga yang berkaitan dengan visa ataupun berkaitan dengan wawancara visa. Nah, kemudian pastinya di babak kedua atau di part yang berikutnya, yang pasti aku akan satukan dalam konten ini aja biar juga kalian juga nggak kepotong-potong ya kan, nggak kentang-kentang nontonnya. Jadi pastikan kalian duduk manis, jangan di skip dan juga jangan dilewatkan, pastinya harus banget nonton sampai habis karena ini akan bener-bener bisa membantu kalian dan juga bisa bermanfaat dengan informasi-informasi yang aku curahkan di dalam konten video kali ini. Sebelum kita masuk ke beberapa poin-poin pentingnya, jadi ini kemarin aku mendapat pertanyaan dari si kakak The Maltress. Di imigrasi Ameriknya ditanya nggak bawa USD berapa, terus juga kita perlu nggak bawa uang cash dalam USD. Soalnya ada temen bilang kemarin ditanya sama petugas imigrasi Amrik bawa duit berapa dan dibilang bawa sekitar 5.000 USD. Oke, ini kita akan nanti ya di part berikutnya, karena ini aku akan mulai dari pertanyaan-pertanyaan apa aja yang akan dijawab. Pertanyaan-pertanyaan apa aja yang umumnya akan menjadi pertanyaan ketika kalian akan menghadapi wawancara visa Amerika ini. Nah, yang kemarin juga ada dari Kasarmen 008, saat wawancara apakah ditanyakan pekerjaan kita Kak? Kalau misalnya punya usaha sendiri, apakah ditanya surat izin usaha dan SPT kita? Mari kita bahas dan kita kupas tuntas di dalam video ini pastinya. Jadi informasi-informasi ini juga aku ambil dari website. Semua informasi mengenai visa Amerika tuh ada di sana. Dari detail harga, dari jenis-jenis visa, dari penjelasan, kemudian dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Aku akan sedikit membagikan ke kalian. Jadi ini nama websitenya adalah ustraveldocs.com. Dan dia sudah dalam bahasa Indonesia, jadi akan sangat mudah kalian untuk menggali informasi-informasi yang lebih detail. Siapa tahu kayak dari informasi yang kalian dapat misalnya dari sosial media, itu bisa aja mungkin ada kekurangan dan juga ada kayak sesuatu yang memang belum pasti dan belum jelas ya kan. Jadi di dalam website ini sudah benar-benar semuanya detail. Oke, jadi kita akan lihat nih, kalian bisa pilih jenis visa, biaya visa, kemudian pilihan bank dan juga pembayaran, kemudian ada informasi mengenai si DS-160. Nah, kalian bisa baca panduan-panduannya ini, kemudian ada rinciannya. Jadi untuk teman-teman juga yang memang punya rencana untuk mengajukan visa, pastikan kalian semua mendapatkan informasi-informasi detail yang jelas, yang benar-benar bisa membantu kalian untuk kedepannya nanti, entah itu untuk persiapan wawancara ataupun untuk persiapan kalian menginjakan kaki di sini. Teman-teman juga yang akan mau ngisi sendiri formnya, kalian juga bisa dapatkan linknya atau formnya melalui website ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke poin-poin penting yang nanti akan kalian hadapi, atau pertanyaan-pertanyaan apa aja kira-kira yang akan dipertanyakan oleh pewawancara di saat kalian menghadapi wawancara visa Amerika. Untuk pertanyaan yang paling umum di saat kalian wawancara. Jadi sebenarnya persiapan wawancara itu yang paling penting adalah dokumen-dokumen kalian. Walaupun belum tentu akan diminta sama si officernya kan, kita nggak pernah tahu, karena di saat wawancara itu memang segala kemungkinan itu bisa aja terjadi. Jadi
disangka-sangka bisa aja ada hal-hal yang di luar dugaan terjadi, misalnya kayak si officernya juga meragukan apa yang kalian jawab gitu, jadi dia minta dokumen. Pastikan kalian mempersiapkan setiap dokumen itu dengan lengkap, selengkap-lengkapnya. Nah, ini pertanyaan, bisa jadi juga kalian akan latihan sedikit-sedikit ya sebelum mau menghadapi wawancara ini. Jadi ini kalau misalnya kalian mau pilih pewawancaranya juga bisa. Kalau misalnya kalian nggak lancar berbahasa Inggris, kalian bisa pilih pewawancaranya itu yang bisa mengerti dan bisa berbahasa Indonesia bahkan. Jadi yang pertama ini biasanya mereka akan menanyakan what is the purpose of your visit to the US. Jadi kayak itu artinya apa tujuan kalian untuk ke Amerika, ke United States. Dan yang kedua, have you traveled to the United States before? Kalau misalnya kalian udah pernah, ya silakan dijawab udah pernah. Tapi kalau belum pernah, ya dijawab belum pernah. Jadi usahakan setiap jawaban kalian itu adalah jujur. Itu kunci utama ya, dimana-mana juga orang membutuhkan kejujuran ya say. Kalau kalian berbohong saja, si officer itu mereka akan dengan sangat mudah mengetahui mimik wajah kalian. Dan jangan main-main dengan mereka karena mereka bisa mendeteksi segala tindak tanduk perbuatan kita ya kan. Jadi kalian tuh nggak boleh berbohong sama sekali guys. Ini akan sangat fatal, akan sangat-sangat berpengaruh ketika kalian mencoba untuk membohongi si officer itu. Udah pasti ya, tidak ada yang mau dibohongi ya say. Oke, jadi jawablah sejujur-jujurnya. Jujurlah padaku. Who will be sponsoring your visit? Nah, ini kayak dia tanyain siapa yang membiayai perjalanan kalian. Jadi kalau misalnya kalian itu tujuannya untuk kunjungan pekerjaan, kalian bisa memberikan informasinya, pastinya jawabannya oh dari perusahaan atau dari bos saya atau apalah gitu. Tapi kalau misalnya kalian jalan-jalan perorangan atau pribadi atau hanya bersama pasangan ataupun bersama keluarga kecil kalian, keluarga dengan anak-anak, ya tinggal dikasih tahu aja, oh ini ada suami saya sebagai kepala keluarga. Benar-benar masuk akal karena memang biasanya suami yang membiayai keluarga. Yang kelima, menanyakan kalau udah di Amerika kalian akan tinggal di mana? Ya, ini paling umum banget. Jadi sebenarnya juga definisi dari si interview visa ini, di samping mereka juga mengulangi lagi apa yang sudah kalian tulis di form DS160 itu, mereka juga sebenarnya hanya mencocok logi atau mengkonfirmasi segala informasi atau data-data yang sudah kalian isi di form sebelumnya ketika kalian mengajukan visa ini, ya kan? Jadi makanya itu aku selalu ingatkan, jangan pernah berbohong, harus benar-benar dengan jujur. Nah, untuk pertanyaan yang kelima tadi ya, where will you be residing in the United States? Kalian akan tinggal di mana kalau udah di Amerika ya? Kalau misalnya kalian tinggal di hotel, sudah beli hotel, ya bilang aja aku tinggal di hotel, let's say kayak kemarin aku di The Manhattan of Times Square, kalian tinggal bilang aja. Nah, kalau dia tanya alamat, usahakan kalian juga menghafal, ingat ya, menghafal, mengingat dengan detail alamat dari hotel kalian, karena di sini alamatnya nggak panjang-panjang banget, dia kayak namanya cuman kayak 50th Street dan nomor, that's it. Kayak New York City atau apalah, Brooklyn atau Queens ataupun Manhattan. Tapi Manhattan biasanya nggak ada nama Manhattannya belakang ya. Dia udah langsung kayak misalnya 40th Street, 304 atau 310. Jadi itu gampang banget sebenarnya mau diingat. Yang penting nama hotel ataupun tempat nanti tujuan kalian itu harus benar-benar jelas dan kalian ingat. Untuk menjaga-jaga kalau misalnya dia tanya hotelnya di mana, alamatnya, biasanya mereka juga suka bertanya-tanya. Nggak mau nanya, kamu tanya-tanya. Dan yang keenam ini ada how long do you plan to stay? Or how long you will be staying in the United States. Intinya adalah mereka menanyakan kalian rencananya berapa lama. Nah, harus juga kalian siapkan si dokumen perjalanan atau dokumen rencana perjalanan ataupun namanya itinerary ya. Jadi kalau misalnya kalian
rencananya mau stay selama 10 hari, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, ya kan? Karena dikasih izin tinggalnya kan ada 6 bulan. Jadi terserah kalian lah, tergantung rencana kalian. Dia akan menanyakan nih, who are you visiting there? Kalau misalnya kalian punya keluarga di sini atau kalian punya undangan dari saudara kalian, itu juga undangannya pastikan kalian bawa, kalian print dan segala macam untuk menjaga-jaga kalau misalnya diminta gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian juga nggak punya keluarga di sini, ya dijawab aja tidak punya, atau ini agak sedikit tricky ya. Menurut aku, kalau tanpa kalian diundang atau tanpa kalian punya surat yang resmi sebagai yang diundang dari misalnya kalian punya keluarga di sini yang benar-benar keluarga dekat dan juga mereka mungkin udah citizens dan itu dia mampu membuktikan kalau dia memang udah citizen di sini, biasanya itu bisa digunakan. Tapi kalau kayak cuman kayak nggak ada undangan sama sekali, mendingan jangan sekali-kali kalian bicara atau kasih tahu kalian itu punya keluarga ataupun punya siapalah di sini, karena memang kalian kan mau jalan-jalan ya kan, jadi nggak perlu dong. Kalaupun nanti di sini misalnya baru kalian ketemu dengan keluarga ataupun teman-teman, ya itu beda cerita lagi ya. Tapi biasanya untuk mencegah ada pertanyaan-pertanyaan baru lagi, memancing pertanyaan-pertanyaan baru lagi, jadi sebaiknya kalian menjawab aja tidak ada atau tidak punya ya. Beda lagi seperti tadi kalau misalnya kalian punya yang namanya undangan resmi, bukan undangan resmi sih, maksudnya memang undangan yang dimana keluarga kalian itu keluarga dekat ya, sudah adalah seorang citizen di sini ataupun mungkin pemegang green card at least ya. Kalau nggak citizen, paling enggak dia atau beliau adalah seorang pemegang green card di sini atau permanent resident di sini. Untuk yang ini akan aku tambahkan. Jadi sebenarnya di wawancara itu kalau misalnya kalian bisa mengendalikan diri ataupun mengontrol, ini termasuk salah satu trik juga dari aku ya, dan tips juga, dan ini pasti akan sangat ampuh dan jitu untuk kalian ya. Berusahalah kalian itu jangan nervous, jangan gugup, jangan takut. Dia juga lagi menjalankan tugas gitu ya, dan kalian memang dengan orang yang mempersiapkan diri untuk mau traveling, mau jalan-jalan ya, kalian harus punya mental yang kuat, yang benar-benar oh aku emang mau jalan-jalan, aku mau buang duit di negara mereka, jadi aku nggak perlu takut, aku nggak perlu kayak nervous atau gimana-gimana. Nah, kuncinya jangan nervous. Ketika kalian nggak nervous, mau pertanyaan segimanapun, kalian pasti akan bisa menjawab. Dan pastikan kalian jawabannya itu jangan kayak terkesan kalian tuh takut-takut dan juga ragu-ragu. Kalau misalnya kalian terkesan ragu-ragu, si officernya juga pasti udah ragu dengan kalian. Jadi jangan ada jawaban-jawaban yang kayak gitu, jadi kesannya kalian tuh mikir gitu loh. Kalau misalnya hal yang memang benar-benar terjadi dan memang kalian itu bicara jujur, halnya sesuai dengan fakta, jawaban-jawaban kalian itu kalian nggak akan mikir secara panjang-panjang lebar gitu. Itu yang dibutuhkan para officer ini, karena durasi dari wawancara itu biasanya nggak lewat sampai 15 menit loh guys, nggak itu kalau 15 menit juga bahkan udah lama gitu. Jadi bayangin kayak durasi cuman sekitar 1 sampai 10 menit aja, tapi kalian akan dicerca dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah ini tergantung ya, beda-beda. Ada juga yang pertanyaan cuma 3 pertanyaan, ada yang 2 pertanyaan, ada yang 5 pertanyaan. Dan kalau di aku kemarin ada sekitar 9 pertanyaan, dan aku kayak sampai sekarang juga kayak udah lupa banget. Aku ingat kemarin aku juga ditanyain, kalian udah kemana aja jalan-jalan ke luar negeri nih. Ya udah dikasih tahu kalau misalnya memang cuma di daerah Asia, karena memang aku sebelumnya juga cuma jalan-jalan kayak ke Bangkok, ke Malaysia, Singapura, gitu-gitu aja ya, kayak negara-negara tetangga aja yang dekat-dekat, kalian kasih tahu. Dan ini dia ya, untuk teman-teman juga yang kayak kalian paspornya itu baru disambung atau baru dibikin baru lagi gitu ya, sebenarnya bukan bikin baru, karena kan memang paspor itu kalau memang udah habis masa berlakunya ya kita nggak bisa ini ya, kecuali kalau misalnya kalian udah minta untuk kalian bawa paspor lama kalian, nah itu kalian bisa print semua berkas-berkas atau kapan kalian pernah jalan-jalan ke luar negeri gitu-gitu, itu bisa dibawa di dokumen kalian di saat wawancara. Sebenarnya visa Amerika ini
nggak terlalu ribet-ribet banget gitu ya, tapi juga nggak terlalu gampang-gampang susah lah ya. Untuk dokumen juga termasuk tidak ribet-ribet banget ya. Kalian cuma dibutuhkan adalah paspor yang masih masa berlakunya minimal 6 bulan. Terus juga ada pas foto ukuran 5x5 dengan background putih, dan juga rekening koran tabungan atas nama pribadi. Dan untuk minimalnya itu kemarin aku udah share dan bagikan ke kalian ya, lebih kurang ya kalian siapin 700 sampai 10.000 USD, itu udah included semua ya. Kalau misalnya kalian siapin sekitar 10.000 USD itu kayak udah tiket pesawat kalian pulang pergi dan biaya-biaya hotel dan segala macam, itu kalau dibilang sekitar kalian akan mengunjunginya sekitar 10 hari misalnya. Tapi kalau kalian punya lebih dari itu ya lebih bagus. Memang ini tidak ada yang pasti ya untuk masalah tabungan, tapi juga bisa menjadi penentu atau bisa menjadi pendukung untuk kalian di approve visanya. Oke. Dokumen selanjutnya adalah surat keterangan pegawai dari perusahaan. Ini akan berkaitan dengan pertanyaan dari si kakak Sarmen saat wawancara, apakah ditanyakan pekerjaan kita kalau misalnya punya usaha sendiri, apakah ditanya surat izin usaha. Nah ini dia nih, ini penting banget juga. Kalau di wawancaranya itu kalian akan ditanyakan formulirnya, itu kita ada mengisi pekerjaan apa, terus juga bahkan alamat dari kantor kita itu juga kita harus isi gitu, atau perusahaan ataupun tempat kita bekerja itu harus dengan detail ada alamatnya. Ini berdasarkan pengalaman aku ya, jadi kalian jangan persiapkan jawaban kalian itu, let's say kalian adalah sebagai seorang kepala cabang di salah satu bank, itu yang apa yang dilakukan kepala cabang nih, misalnya apa tugas dari si kepala cabang di sebuah bank gitu. Jadi jangan hanya itu yang kayak general banget, kalian harus mempersiapkan juga jawaban-jawaban yang terkesan menjebak, tapi ya memang itu dia gitu, dia mau tahu apakah kamu berbohong atau enggak. Ya itulah tugas mereka gitu, itu memang tugas dia gitu kan. Jadi kita nggak bisa buat apa-apa gitu selain kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan dengan matang. Jadi kalian wajib banget ya, untuk teman-teman yang bekerja nih ya, wajib banget juga kalian mempersiapkan, misalnya nih kalau misalnya kalian sebagai manajer di sebuah perusahaan ataupun sebagai ya tadi contoh sebagai seorang kepala cabang di sebuah bank gitu, kalian harus banget mempersiapkan atau punya jawaban selain dari kayak yang general itu, kayak oh yang dilakukan sebagai kepala cabang nih atau sebagai manajer adalah bla 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 gitu. Jadi jangan siapin hanya satu jawaban aja, kalian harus memikirkan lagi ada pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya dia akan nanya nih, ada berapa sih jumlah bawahan kalian. Itu agak sedikit ya kayak terkesan kayak wow kok bisa sih gitu, tapi itu dia gitu, dan harus banget kalian menjawabnya dengan cepat ya guys. Singkat, padat, dan jelas, jangan bertele-tele juga, nggak usah lebay, nggak usah kayak berusaha menjelaskan sesuatu ke mereka. Si officer tanyanya apa ya kalian jawabnya apa juga, singkat, padat, dan jelas, dan emang bener-bener kalian tuh harus yakin dengan jawaban kalian, jangan kayak terkesan ragu-ragu gitu. Itu poin yang paling penting juga menurut aku. Untuk teman-teman sebagai pengusaha, itu dokumen-dokumen itu perlu dibawa, perlu banget, SIUP dan juga SPT. Himbauan ke teman-teman, nah ini hanya berdasarkan analisa aku aja ya, bukan aku kayak lebih sok tahu atau lebih paham. Untuk teman-teman yang punya usaha, kalau misalnya kalian usahanya juga mungkin let's say kalian belum bayar pajak, ataupun suatu usaha yang mungkin tidak terlihat fisiknya, ataupun misalnya nih mohon maaf hanya berjualan online ya, misalnya kalian berjualan di marketplace, di Shopee, di Tokopedia gitu-gitu, dan itu kalian hanya sekedar kayak bisnis yang emang belum terlalu gimana-gimana gitu ya, itu juga akan lumayan apa namanya, lumayan ribet nantinya buat kalian. Beda lagi kalau memang kalian punya toko yang fisiknya, punya SIUP, SPT dan segala macam,
itu udah pasti akan sangat membuktikan. Apalagi ya kayak misalnya kalian punya toko, ya toko kalian terdaftar di Google, ada alamatnya, karena memang itu biasanya mereka juga akan mengecek alamat toko atau alamat tempat kita bekerja gitu. Jadi kalau misalnya jong yang dicek kan itu rada-rada gimana, atau kalian cuman akan menyamatkan atau menaruh, atau kalian akan memberikan informasi, oh saya jualan di Shopee, toko saya namanya bla 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 gitu ya. Tapi mereka juga rada bingung gitu loh, ini jenis usahanya apa. Biasanya kalau hanya jualan online itu agak kurang menurut aku pribadi, dan juga banyak juga yang memberikan informasi-informasi seperti itu gitu, agak kurang mendukung untuk kalian mengajukan visa Amerika ini. Dan memang yang paling make sense adalah kalian adalah sebagai pekerja, karena sebagai pekerja itu ketika kalian jalan-jalan ke luar negeri, kalian udah pasti balik lagi dong. Jadi kayak kalian ngambil cuti, ngambil libur kalian misalnya cuti tahunan. Nah, jadi memang beberapa waktu terakhir ini karena mungkin akan menjelang pemilihan presiden di sini, jadi memang ada sedikit perubahan-perubahan, bukan sedikit lagi, kayaknya banyak banget perubahan-perubahan dari presiden yang sekarang menjabat. Jadi emang mereka tuh agak lebih picky lagi, lebih selektif lagi untuk kayak memberikan visa, ataupun juga ya pokoknya untuk orang-orang yang akan masuk nanti di Amerika sini. Jadi itu dia, untuk teman-teman juga aku himbau, jadi kalau misalnya hal yang memang wajar dan memang paling masuk akal adalah ketika kalian bekerja di Indonesia, kalian punya ikatan yang kuat dengan Indonesia, udah pasti kalian akan balik dong ya, karena biasanya mereka juga punya ketakutan atau punya kayak kekhawatiran orang-orang yang akan masuk di Amerika ini bukan dengan tujuan apa-apa ya, selain tujuannya mungkin liburan awalnya, tapi tiba-tiba mereka jadi bekerja atau gimana-gimana ya. Kalau memang petnya atau jalurnya memang sesuai, ada masalah juga gitu ya. Tapi itu dia, agak sedikit rumit kalau kita akan bahas secara detail lagi, emang sedikit ribet gitu, rempong gitu. Tapi itu dia. Jadi kalau misalnya kalian punya pekerjaan, kalian juga bisa dengan gampang dan dengan mudah untuk dapatkan visa. Tidak dianjurkan juga sama embassy-nya untuk kalian membeli tiket sebelum kalian wawancara. Dan kita lanjut aja. Ini tadi kita bicara kita masih di Indonesia nih ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah pegang visanya, sudah tinggal excited, sudah tinggal dengan waduh nggak sabar mau menginjakan kaki di Amerika atau di Amerika gitu ya, dengan perasaan-perasaan yang berbunga-bunga. Apalagi untuk kalian yang baru pertama kali menginjakan kaki, seperti halnya diriku ya kan, perasaannya itu emang se-excited itu, kayak deg-degan banget. Nah, untuk teman-teman juga yang udah pegang visanya dan udah tinggal tunggu timingnya, udah tinggal menunggu deg-degan hari demi hari, detik-detik kalian akan berangkat ke sini, jangan bersenang hati dulu. Ini harus banget juga kalian persiapkan, karena biasanya officer-officer yang ada di imigrasi, mereka tuh lebih agak sedikit galak dibandingkan yang wawancara waktu di Indonesia. Ketika kalian sudah menginjakan kaki, nah seperti aku kemarin, aku turunnya di JFK ya. Ini biasanya juga hampir serupa dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di wawancara ya, cuman kesannya ini kan kayak situasinya agak lebih menegangkan lagi menurut aku ya kan, karena kayak ini kita udah menginjakan kaki di sini nih, kita salah jawab aja juga ataupun amit-amit ya kita kayak gagal atau kayak dipulangkan atau gimana-gimana, biasanya juga memang agak sedikit menakutkan ya menurut aku. Nah, kalian sebenarnya waktu antri kalian bisa aja pilih ya, bisa kalian pilih, bisa ngelihat nih ya wajah-wajah mana nih yang gak serem, tapi nggak bisa dilihat dari wajah juga kan, ada yang wajahnya yang senyum-senyum aja juga, tapi ternyata pas di kalian dia juga bisa berubah jadi agak sedikit galak atau gimana-gimana. Jadi itu segala hal kayak sulit ditebak ya say. Jadi ya itu, ketika kalian berhadapan sudah dengan officernya, sekali lagi ya say, jangan takut, jangan gentar, jangan gugup, maju terus pantang mundur ya, walaupun kalian udah capek-capek, udah kayak gimana-gimana gitu, berusahalah kalian tenang, menenangkan diri, jangan sampai kalian gugup.
Kalau gugup juga udah pasti buyar kan, kita hafalin capek-capek, inget-inget oh apa nih yang harus dijawab, apa nih yang harus dijawab. Nah biasanya ini nih, yang pertama selalu mereka minta paspor dulu ya. Mereka minta paspor please, memastikan dulu kayak nama, terus juga kayak dari wajah kita juga akan dikonfirmasi lagi. Mereka juga akan bertanya why are you visiting the United States. Mereka juga akan tanya where will you be staying, atau kalian akan nginap di mana, akan tinggal di mana. Jadi kalian tinggal jawab aja. Biasanya ada dokumen juga, dia mau tanya nih, kamu punya nggak reservasi hotelnya? Nah tinggal kasih lihat aja, kalau kalian udah print bisa, atau kalian mau tunjukkan lewat handphone, misalnya kalian cuma beli dari aplikasi aja, kalian tunjukin aja ya alamatnya. Karena seperti aku juga kemarin kayak gitu, aku tinggal kasih lihat, aku nggak sempet print lagi, aku tinggal kasih lihat gini, nih aku tinggalnya di hotel ini. Dan dia juga pasti akan tanya nih, how long you will be staying in the United States. Jadi ada rencana kalian untuk berapa lama. Dan ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari si kakak, siapa nih? Si kakak The Moltres di imigrasi Ameriknya ditanya nggak bawa USD apa. Nah rata-rata ditanya, bilang aja kalian bawa misalnya 5.000 atau 3.000 itu dalam cash. Kalau misalnya kalian punya kredit card atau punya debit card, kalian tinggal bilang aja. Dia juga akan tanya, kamu udah punya nggak tiket balik gitu. Nah tiket balik ini wajib banget kalian beli ya say. Jangan cuma beli tiket datang aja. Biasanya juga itu akan sangat fatal akibatnya kalau kalian tidak punya tiket pulangnya. Oke, jadi itu dia beberapa poin-poin dan juga memang hal-hal yang umum yang paling sering akan ditanyakan oleh petugas-petugas, entah itu kalian posisinya masih wawancara di Indonesia ataupun sudah di Amerika ini. Intinya kuncinya adalah jangan lupa doa sama Tuhan ya kan, semoga dimuluskan jalannya, diluruskan semua jalannya ya kan. Dikasih juga mental yang kuat, dikasih juga hikmat marifat yang benar-benar kayak ketika kalian mau menghadapi wawancara itu kalian juga dengan hati yang tenang, kalian juga bisa dengan sangat mudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya, jadi nggak ada yang namanya nervous. Semoga ini bisa membantu untuk kalian yang sedang berjuang juga, untuk kalian juga yang sedang punya rencana untuk jalan-jalan ke Amerika, untuk mengajukan visa Amerika, semoga ini bisa membantu kalian ya kan. Dan untuk teman-teman juga yang sedang menanti-nantikan untuk datang ke Amerika, sudah pegang visanya, udah tinggal tunggu berangkat nih, tinggal tunggu cus ya. Persiapkanlah juga mental kalian menghadapi imigrasi di sini, dan sudah pasti setelah kalian lewat, udah difoto dan segala macam, welcome to the United States, perjuangan kalian dimulai. Oke, yang pasti tetap semangat dan sehat selalu untuk kita semua dimanapun kalian berada. Salam sukses. See you in my next video. Thank you for watching. God bless.